lagi dengan saya Friska Lana. Di video kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang diskrit. Dalam video distribusi peluang diskrit ini, saya hanya akan membahas lebih khusus pada distribusi peluang binomial. Nah, pertama-tama sebelum kita mempelajari tentang distribusi peluang binomial, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit merupakan distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Dan ciri-ciri utama dari distribusi peluang diskrit ini adalah jumlah total peluang sama dengan 1, di mana peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Dan hasilnya tidak boleh terikat satu sama lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi. Pada awal video tadi saya telah menjelaskan tentang definisi distribusi peluang diskrit. Kita masuk pada selanjutnya syarat-syarat untuk suatu distribusi probabilitas diskrit X. Yang pertama, Px lebih dari sama dengan 0 untuk semua nilai X. Yang kedua, sigma Px sama dengan 1 untuk semua nilai X. Distribusi probabilitas diskrit dalam lineatur asing sering disebut dengan PMF atau probability mass function atau fungsi massa peluang. Selanjutnya, dalam distribusi peluang diskrit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Distribusi seragam, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi binomial negatif, yang keempat distribusi hipergeometrik, yang kelima distribusi geometrik, yang keenam distribusi Poisson. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang binomial. Sebelum kita membahas tentang distribusi peluang binomial ini, kita harus memahami beberapa materi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kita harus memahami tentang variabel random, yang kedua, variabel random diskrit, yang ketiga, distribusi kumulatif. Baru kemudian kita akan dapat lebih mudah untuk memahami tentang distribusi peluang binomial. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu variabel random atau acak. Variabel acak adalah suatu variabel yang nilainya bisa berapa saja, dan variabel random ini mempresentasikan hasil yang tidak pasti. Dan variabel acak merupakan deskripsi numerik dari outcome beberapa percobaan atau beberapa eksperimen. Untuk lebih kita memahami tentang variabel random, kita lihat contoh berikut. Yang pertama, S sama dengan BBB, BBC, BCB, CBB, BCC, CBC, CCB, CCC. Dengan B menunjukkan tanpa cacat atau baik, dan C menunjukkan cacat. Kemudian yang kedua, variabel random X yang menyatakan jumlah barang yang cacat pada saat 3 komponen elektronik diuji, maka ditulis X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, dalam variabel random terdapat dua jenis, yaitu 1. Variabel random diskrit, dan yang kedua yaitu variabel random continue. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas tentang variabel random diskrit. Kita masuk pada variabel random diskrit. Definisinya yaitu variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung atau dapat dicacah, dan
Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random discrete ini selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada fungsi distribusi kumulatif. Definisi dari fungsi distribusi kumulatif ini yaitu misalkan X1, X2, X3 hingga Xn merupakan peubah acak diskrit dengan fungsi probabilitas Px lebih dari 0, maka fungsi sebarang bagi peubah acak tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan P X kurang dari sama dengan X sama dengan sigma Px X kurang dari sama dengan X. Fungsi distribusi kumulatif variabel random discrete X adalah Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X, di mana X lebih dari sama dengan minus tak hingga kurang dari sama dengan tak hingga. Fungsi distribusi kumulatif Fx memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama yaitu Fxk jika Xj lebih dari sama dengan Fxj kurang dari sama dengan Xk. Yang kedua yaitu limit X dekat minus tak hingga Fx sama dengan 0 dan limit X dekat tak hingga Fx sama dengan 1. Dan yang ketiga yaitu limit X dekat 0 plus Fx tambah H sama dengan Fx untuk semua nilai X. Fungsi distribusi kumulatif atau Fx dapat diperoleh melalui fungsi peluangnya, yaitu Fx sama dengan 0 dengan X lebih dari sama dengan minus tak hingga kurang dari X1. Kemudian Fx1 dengan X lebih dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan X2. Kemudian Fx1 ditambah Fx2 dengan X lebih dari sama dengan X2 kurang dari X3 hingga menjadi Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fxn dengan X lebih dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan tak hingga, atau Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X sama dengan sigma Fi I sama dengan minus tak hingga sampai X. Kita masuk pada distribusi peluang binomial. Definisinya yaitu B dalam kata binomial berarti 2. Hal ini merujuk ke setiap kali percobaan atau kesempatan. Hasil yang mungkin muncul hanya ada dua kemungkinan. Dan distribusi peluang binomial adalah salah satu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses gagal, ya tidak, dan baik cacat. Nah, pertanyaan yang biasanya muncul adalah kapan kita menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial ini. Jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat di bawah ini, maka ketika menghitung peluang kejadian tersebut terjadi, maka persamaan yang digunakan adalah persamaan peluang dari distribusi binomial. Syarat-syarat atau sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak n kali, dan yang kedua, setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. Yang ketiga, kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan adalah sama.
Yang keempat, hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain atau saling independen. Selanjutnya, untuk persamaan hitung peluang dapat dilihat sebagai berikut. Misalkan, X adalah variabel random discrete, maka peluang dari X adalah seperti yang kita lihat pada slide ini, ada sebuah rumus yang mengatakan bahwa PX kombinasi NX P pangkat X Q pangkat N kurang X sama dengan N faktorial per X faktorial kali N kurang X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 kurang P dipangkat N kurang X. Dengan keterangannya yaitu P sama dengan probabilitas terjadinya sukses dalam percobaan tunggal, Q sama dengan 1 dikurang P, dan N sama dengan banyaknya percobaan, dan X banyaknya sukses dalam N kali percobaan. N kurang X sama dengan banyaknya gagal dalam N kali percobaan. Selanjutnya, pada slide berikut ini terdapat rumus, tapi ditulis sebenarnya ini adalah rumus yang sama dengan rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu PX sama dengan N faktorial per N kurang X faktorial P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Untuk penjelasannya di situ terdapat arah-arah panah untuk menjelaskan bagian-bagian yang dimaksud atau keterangan. Itu sama saja seperti keterangan. Kita masuk pada contoh soal. Percobaan melemparkan satu koin sebanyak 5 kali. Catat banyaknya kemunculan ekor. Berapakah probabilitas muncul 3 ekor dari 5 pelemparan tersebut? Jawabannya yaitu kita menggunakan rumus yang telah saya jelaskan tadi. PX sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 kurang P dipangkat N kurang X. Kemudian P3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial dikali 5 pangkat 3 dikali 1 kurang 5 pangkat 5 kurang 3 yang dengan hasil yang diperoleh itu sama dengan 3125. Dan pada slide berikut ini merupakan tabel probabilitas binomial yang terdapat pada contoh. Bisa kita lihat tabel tersebut. Selanjutnya, pada slide ini juga dituliskan rataan dan variansi variabel random binomial sertai dengan grafik. Kita masuk pada contoh yang selanjutnya. Misalkan kita mempunyai satu buah koin yang terdiri atas 2 sisi, depan dan belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali. Pada undian pertama, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua, kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Demikian seterusnya, setiap kali mengundi, kemungkinan hasilnya sama, hanya 2 yaitu sisi depan atau sisi belakang. Dari 10 kali percobaan tersebut, berapakah peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali? Nah, jawabannya yang kita ketahui bahwa jumlah percobaan sama dengan N sama dengan 10. Peluang suksesnya sama dengan peluang munculnya sisi depan
dalam setiap percobaan sama dengan P sama dengan 0,5. Peluang gagal sama dengan peluang tidak munculnya sisi depan dalam setiap percobaan sama dengan Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 0,5. Maksud dari 1 kurang P di sini yaitu 1 dikurang peluang sukses dengan hasil yang diperoleh yaitu 0,5. Kemudian yang ditanyakan yaitu dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali atau P X sama dengan 2, yaitu yang ditanyakan adalah peluang munculnya sisi depan, maka kejadian yang dianggap sukses adalah jika sisi depan muncul ketika diundi. Kemudian penyelesaian dalam menggunakan rumus terdapat pada slide terakhir ini yang telah saya kirim. Penyelesaiannya yaitu Px sama dengan 2 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 0,5 pangkat 2 dikali 1 kurang 0,5 dipangkat 10 kurang 2 sama dengan hasil yang diperoleh yaitu 0,0439. Baik, itulah materi yang boleh saya sampaikan. Diucapkan banyak terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実